wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak mualimah. Kaifa halukum? Kita awali hari ini dengan murojaah surah Al-Baqarah ayat 9 wa thamanuna sampai mi'atun wa wahidun. Dari ayat 9 wa thamanuna sampai ayat mi'atun wa wahidun. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ma taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita akan memasuki tema baru. Tema berapa? Tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Coba antum perhatikan apa saja benda-benda yang ada di sekitar antum. Nah, sekarang di sekitar mualimah punya selotip. Nih, ini selotip lem warna hitam, selotip. Ini penghapus papan tulis. Ini benda di sekitar mualimah ya. Spidol, ada spidol. Ada minyak kayu putih. Nah, masih banyak lagi nih benda-benda di sekitar mualimah. Coba antum perhatikan benda-benda di sekitar antum. Tema 9 pelajarannya benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita ini disebut dengan materi. Disebut dengan apa? Disebut dengan materi. Benda-benda di sekitar kita disebut dengan materi. Apa itu materi? Nah, materi adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan massa. Segala sesuatu yang memiliki ruang dan massa. Materi ini bisa juga benda. Seperti benda-benda di sekitar kita. Semua benda-benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, materi ini dibagi menjadi dua. Ada namanya zat tunggal, ada namanya zat campuran. Yang pertama tadi apa? Yang pertama zat tunggal. Yang kedua zat campuran.
Nah, apa itu zat tunggal? Apa itu zat campuran? Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal yaitu materi yang terdiri hanya satu jenis, memiliki satu jenis zat yang menyusunnya hanya satu jenis. Contohnya seperti air, emas, perak, tembaga, garam, gula, itu disebut dengan zat tunggal. Ternyata di dalam Al-Quran ada disebutkan beberapa zat tunggal. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Ayat berapa? 25. Apa bahasa Arab 25? Bahasa Arab 25. Khamsyatun wa isruna. Khamsatun wa ishruna. Khamsatun wa ishruna. Al-Hadid ayat 25. Dalam Al-Hadid ayat 25 ada disebutkan wa anzalnal hadid. Wa anzalnal hadid. Dan kami menurunkan besi. Dan kami menurunkan besi. Besi itu bahasa Arabnya hadid. Hadid itu besi. Dan kami menurunkan besi. Coba antum pahami kata-katanya. Dan kami menurunkan besi. Turun itu berarti dari atas ke bawah. Berarti besi ini asal muasalnya bukan berasal dari bumi, tetapi dari atas. Terbukti dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang mengatakan wa anzalnal hadid. Dan kami menurunkan besi. Ternyata para ilmuwan juga sudah meneliti besi ini bukan berasal dari bumi, tetapi berasal dari angkasa atau berasal dari kawasan langit. Besi itu berasal dari luar angkasa atau kawasan langit, bukan berasal dari bumi. Besi ini banyak manfaatnya untuk manusia. Seperti kisah Nabi Adam, kisah Nabi Daud, besi ini digunakan untuk peralatan perang. Nabi Daud membentuk besi hanya menggunakan tangan. Nabi Daud bisa membentuk besi dengan menggunakan tangannya. Itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Daud, dapat membentuk besi hanya menggunakan tangannya. Selanjutnya yaitu emas dan perak. Emas bahasa Arabnya zahab, sedangkan perak fiddah. Emas dan perak ini disebutkan juga dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Di situ ada disebutkan az-zahabi wal fiddah. Az-zahabi wal fiddah. Zahab itu emas, fiddah itu perak. Nah, dalam kehidupan nyata, emas dan perak ini digunakan oleh negara Islam sebagai alat transaksi. Emas alat transaksinya tuh namanya dinar dan dirham. Alat transaksinya namanya dinar dan dirham. Dinar itu merupakan olahan dari emas, sedangkan dirham itu olahan dari perak. Nah, di tempat kita, di daerah kita, emas dan perak ini digunakan sebagai perhiasan. Nah, sebagai perhiasan, emas diolah menjadi cincin, perak juga bisa diolah menjadi cincin, kalung, anting, dan lain sebagainya. Nah, apa tadi yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal yaitu zat yang penyusunnya materi yang sejenis. Tadi Mu'alimah sudah sebutkan banyak contoh zat tunggal. Ada juga beberapa zat tunggal yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja tadi contoh zat tunggal? Ada air, gula, garam, besi, tembaga, emas, dan banyak lagi. Sesudah zat tunggal, kita akan membahas
materi yang kedua yaitu zat campuran. Zat campuran. Campuran berarti kita campur. Kalau bahasanya udah campur berarti ada 2 atau 3 lebih yang kita campur, 2 atau 3 benda yang kita campur. Zat campuran yaitu zat yang penyusunnya berasal dari benda yang tidak sejenis, berasal dari materi yang tidak sejenis. Zat tunggal ditambah zat tunggal dicampur namanya zat campuran. Zat campuran terdiri dari beberapa zat tunggal. Beberapa zat tunggal yang kita campurkan namanya zat campuran. Misalnya, Mu'alimah campur air sama gula. Air itu merupakan zat tunggal, gula merupakan zat tunggal. Keduanya zat tunggal. Mu'alimah campurkan. Namanya zat campuran menjadi air gula. Zat campuran ini dibedakan lagi menjadi 2. Ada yang namanya homogen, ada yang namanya heterogen. Apa perbedaan homogen dan heterogen? Yang pertama Mu'alimah jelaskan homogen. Homogen yaitu zat campuran yang hanya terdiri dari materi yang sejenis. Penyusunnya tuh materi yang sejenis. Contohnya, air Mu'alimah campurkan dengan garam, Mu'alimah aduk. Garam akan larut di dalam air. Kita tidak dapat lagi membedakan mana yang namanya garam, mana yang namanya air. Nggak ada pembatas antara zat-zat penyampurnya tuh, tidak ada pembatasnya. Tidak bisa kita lihat mana yang air, mana yang gula, mana yang garam sesudah kita campurkan. Air garam atau air gula merupakan zat campuran yang homogen, penyusunnya satu jenis. Air gula, air garam, air susu, ini merupakan zat campuran yang homogen. Penyusunnya itu satu jenis, materinya sejenis. Yang kedua yaitu zat campuran yang heterogen. Yang heterogen, materi penyusunnya yang berbeda, materi penyusunnya jenisnya berbeda. Contohnya, Mu'alimah campurkan air dengan tanah. Mu'alimah campurkan air dengan tanah. Mu'alimah campurkan air dengan tanah, air merupakan zat tunggal, tanah merupakan zat tunggal. Mu'alimah campurkan jadi zat campuran. Namanya zat campuran homogen atau heterogen. Nah, yang ini namanya zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen yaitu yang apabila kita campurkan, kita masih melihat batasannya, masih bisa kita bedakan mana air, mana tanah. Kita campurkan air dan tanah, kita aduk sudah bercampur. Coba kita letakkan beberapa lama. Tanahnya akan mengendap ke bawah, memisah dengan air. Nah, bisa kita bedakan yang mana yang air, yang mana yang tanah. Ini namanya zat campuran heterogen. Contoh yang kedua, Mu'alimah campurkan air dengan bubuk kopi. Mu'alimah campurkan air dengan bubuk kopi, Mu'alimah aduk. Air tadi zat tunggal, bubuk kopi tadi zat tunggal, Mu'alimah campur jadi zat campuran. Mu'alimah aduk sampai rata. Terus Mu'alimah biarkan lagi kayak air sama tanah tadi. Mu'alimah biarkan. Ternyata bubuk kopi tadi mengendap ke bawah. Antara air dan bubuk kopi bisa kita lihat perbedaannya. Makanya ini namanya zat campuran heterogen. Materi terakhir kita tentang matematika adalah diagram lingkaran. Anak-anak Mu'alimah sudah tahu
besar sudut sebuah lingkaran itu yaitu 360 derajat. Sebuah lingkaran penuh kita ibaratkan satu bagian utuh yaitu 100%. Jadi diagram lingkaran ini akan kita bagi dua. Yang pertama, diagram lingkaran dalam derajat dan yang kedua, diagram lingkaran dalam persen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diagram lingkaran dalam derajat. Yang pertama, diagram lingkaran dalam derajat. Di sini kita akan menghitung data pada diagram lingkaran dalam derajat. Menghitung data pada diagram lingkaran dalam derajat. Di sini ada soal, dalam suatu peternakan terdapat 180 ternak yang terbagi dalam diagram di samping. Diagramnya sudah Mu'allimah buat. Ayam 90 derajat, kambing 90 derajat, bebek 120 derajat, sapi 60 derajat. Kita akan menentukan jumlah masing-masing dari ayam, kambing, bebek, dan sapi pada peternakan tersebut. Mu'allimah kasih rumus untuk menentukan jumlah sesuatu pada diagram lingkaran dalam derajat. Rumusnya yaitu sudut yang ditanya dibagi 360 derajat dikali jumlah frekuensi. Rumusnya, sudut yang ditanya dibagi 360 derajat kali jumlah frekuensi. Contoh, kita akan menentukan jumlah ayam pada peternakan tersebut. Menentukan jumlah ayam. Ayam. Sudut yang ditanya berarti sudut yang dimiliki ayam. Berapa besar sudutnya? 90 derajat. Kita bagi dengan 360 derajat, kita kali dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 180. Kita kalikan dengan 180. Baru kita cari hasilnya. Di sini sangat dibutuhkan kemahiran anak dalam perkalian dan pembagian. Jadi anak-anak mu'allimah yang belum hafal perkalian dimohonkan untuk menghafalkan segera mungkin. Kita kembali ke contoh. Ayam sama dengan, untuk menentukan jumlah ayam berarti 90 derajat dibagi 360 derajat kali 180. Kita sederhanakannya 90 derajat dibagi 360 derajat. Menjadi berapa? 1/4. Kita kali 180. Baru kita selesaikan. 1 kali 180. Kita bagi 4. 180 bagi 4 berapa? 45. Berarti jumlah ayam dalam peternakan tersebut adalah 45 ekor. Atau anak-anak mu'allimah bisa selesaikan dengan cara yang lain. Penyelesaian di sini yaitu ayam sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat kali 180.
360 dibagi 180 ini habis sisa 2. Baru kita tulis lagi di sini 90 derajat dibagi 2 derajat. 90 bagi 2 berapa? 45. Berarti jumlah ayam pada peternakan tersebut adalah 45 ekor. Anak-anak lainnya boleh memilih cara yang mana pun, boleh cara ini juga boleh, atau cara yang lain juga boleh, tidak apa-apa. Asalkan rumus yang dipakai adalah rumus yang ini, rumus yang paling memberikan, yaitu sudut yang ditanya dibagi 360 derajat kali jumlah frekuensi. Kita akan menentukan jumlah sapi. Sudut sapi 60 derajat. Baru kita masukkan rumus dibagi 360 derajat kali 180. Kita sederhanakan 60 derajat per 360 derajat menjadi 1/6. Kita kali 180 sama dengan 1 kali 180 dibagi 6. 180 bagi 6 berapa? 30. Berarti jumlah sapi 30 ekor dalam peternakan. Cara kedua, sapi. Sudut sapi 60 derajat bagi 360 derajat kali jumlah frekuensi yaitu 180. 360 derajat kita bagi dengan 180, ini kita coret sisa 2. Ini menjadi 60 derajat per 2 derajat. Sama dengan berapa? 60 bagi 2, 30. Berarti jumlah sapi pada peternakan tersebut adalah 30 ekor. Berikut diagram lingkaran mata pencarian penduduk di sebuah kampung. Pedagang 90 derajat, petani 145 derajat, pegawai 80 derajat, dan buruh 45 derajat. Apabila banyak penduduk kampung tersebut 720 orang, tentukan banyaknya penduduk yang bermata pencarian, buruh, pedagang, petani, pegawai. Dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sudut yang ditanya dibagi 360 derajat dikali jumlah frekuensi, kita dapat menentukan banyaknya penduduk yang bermata pencarian sebagai buruh, pedagang, petani, dan pegawai.
Perhatikan yang 360 dan 720. Kita bagi angka yang besar dengan angka yang kecil. Berarti 720 bagi 360 ini habis. Ini sisa 2. 45 dikali 2. 45 kali 2 berapa? 90. Berarti penduduk yang bermata pencarian sebagai petani ada 90 orang. Yang B, kita akan menentukan banyaknya penduduk sebagai pegawai. Berapa sudutnya? 80 derajat. Kita bagi dengan 360 derajat sesuai dengan rumus kita kali jumlah frekuensi yaitu 720. Kita sederhanakan 80 derajat per 360 derajat. Berapa anak? 80 derajat per 360 derajat. Bentuk kali sederhananya yaitu 2/9. Lalu kita kalikan dengan 720. Kita kalikan 2 dengan 720 berapa hasilnya? 1480. Kita bagi dengan 9. 1480 bagi 9 berapa anak-anak? 160. Berarti banyaknya penduduk yang bermata pencarian sebagai pegawai ada 160 orang. Cara keduanya, pegawai sama dengan 80 derajat bagi 360 derajat kita kali 720. 720 bagi 360 berapa? Ini habis. 720 bagi 360 sisa 2. Lalu kita kalikan 80 kali 2. 80 kali 2 berapa? 160. Berarti banyaknya penduduk yang bermata pencarian sebagai pegawai ada 160 orang. Dengan cara yang sama, anak-anak Marina bisa menentukan berapa banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai petani dan sebagai pedagang. Dan bisa dikerjakan di buku latihannya masing-masing, dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah pengiriman video. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalam.